Otherworldly Evil Monarch, Bab 163. Judul, Mendorongnya Hingga Batasnya. Song Sang telah berkompetisi dan memenangkan beberapa kontes pembuatan anggur selama rentang hidupnya, jadi dia jelas tidak kekurangan kepercayaan diri. Faktanya, dia biasanya akan tetap tenang meskipun dia bertarung melawan ratusan orang sekaligus. Keyakinannya pada kemampuannya selalu mutlak. Karena itu dia selalu yakin bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan kualitas anggurnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Namun kali ini Song Sang menemukan dirinya dalam situasi yang sangat berbeda. Dia gugup. Tidak dapat memahami alasan di balik kegugupan ini membuatnya semakin tidak nyaman. Selain itu, tekanan yang dia alami berasal dari seorang remaja. Dia memiringkan matanya dan melirik dua toples yang dibawa Junmo Xie bersamanya. Apakah anggurnya sebenarnya lebih baik dari milikku? Meskipun kontes pembuatan anggur ini adalah yang paling tidak signifikan yang pernah dia ikuti, tetapi kualitas anggur yang dia hasilkan belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun hanya ada 2 juri untuk kontes ini, tapi salah satunya adalah kakak raja. Dan yang lainnya adalah di antara ahli terbaik dan terkuat di benua Xuan-Xuan. Dan kemudian, satu-satunya penonton adalah seorang pangeran. Adapun taruhan dari kontes ini, itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Song Sang tidak hanya mempertaruhkan reputasinya, dia juga berjudi dengan kebebasannya. Jika aku kalah, maka aku bersedia menerimanya sebagai guruku. Karena kalimat ini telah diucapkan di hadapan seorang pangeran, itu sekokoh kontrak. Ini konyol. Aku seorang pembuat anggur terkenal. Dia bukan apa-apa di depanku. Aku hanya gugup karena aku telah menyiapkan anggur terbaikku untuk kontes ini. Dan orang-orang ini akan menghabiskan semuanya. Tapi kemudian aku tidak bisa mengatakan tidak kepada orang-orang ini, bukan? Menyinggung seorang pangeran bukanlah cara terbaik untuk mencari perlindungan di negaranya. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli ahli misterius itu, dia tahu bahwa pria itu juga tidak boleh tersinggung dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, meskipun ini hanya taruhan kecil, Song Sang entah bagaimana masih mendarat di tebing terjal dan permukaan batu yang terjal. Karena dia sudah memutuskan untuk menunggangi harimau, sulit untuk turun sekarang. Bertarung dengan punggung menghadap sungai adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Anggur yang luar biasa. Pangeran mengangkat gelas ke mulutnya dan menyesapnya yang pertama. Kemudian, dia membiarkan anggur menggulung di mulutnya sebentar, menyerap rasa dan baunya, dan kemudian menelannya. Dia dengan lembut menutup matanya dan menikmati sisa rasa anggur karena itu membawa perasaan yang luar biasa bersamanya. Aku memiliki banyak anggur dalam hidupku, tetapi anggur ini adalah sesuatu yang berbeda dan istimewa. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa aku pernah memiliki sesuatu yang istimewa. Aku benar-benar perlu minum ini lebih banyak. Wajah solitari Falcon jelas mencerminkan perasaan yang sama. Tidak heran Song Sang begitu percaya diri dengan anggurnya. Dia hanya mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu bahwa anggurnya luar biasa. Bahkan anggur pembuat anggur kekaisaran tidak mampu menaungi karyanya. Faktanya, tidak adil untuk menyebut kedua anggur itu secara bersamaan. Junmo Xie tersenyum saat dia dengan lembut mulai mengguncang gelas anggur. Anggur yang semula bening mulai kabur, dan kemudian beberapa gelembung mulai menggelembung. Melihat lebih dekat, terlihat jelas bahwa anggur yang awalnya bening sekarang menjadi sedikit keruh. Ini tidak cukup profesional. Junmo Xie menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kotoran dalam anggur selalu menjadi hal yang tabu. Song Sang hampir tersedak sementara matanya membelalak kaget. Bertahun-tahun upaya mental dan fisik, keterampilan, tekad, dedikasi, dan rasa sakit sebenarnya telah disebut tidak profesional oleh seorang anak. Apakah anak ini hanya cuek? Atau apakah ini kesombongannya? Kedua juri telah menghabiskan cangkir mereka, dan meskipun mereka tidak meminta lebih banyak, terbukti bahwa ujung jari mereka gatal untuk bergerak menuju termos untuk lebih. Jelas sekali bahwa mereka sangat menantikan kontes berakhir, jadi mereka bisa saja mengumumkan Song Sang sebagai pemenang dan kemudian melahap sisa anggurnya. Adik, kita harus mencicipi anggurmu juga sekarang. Kompetisi ini sejak awal sangat menarik, dan anggur ini sendiri yang layak untuk melakukan perjalanan ini. Yang Mulia tersenyum lembut saat ucapannya membuatnya agak jelas bahwa dia sudah mengharapkan Old Song menjadi pemenang. Faktanya,
Dia telah melihat anggur Old Song dari sudut matanya sejak dia mencicipinya. Niat pangeran tampak agak jelas. Setelah aku menyatakan Old Song sebagai pemenang, aku akan memintanya untuk membuang pria berbaju hitam, dan kemudian memberikan 2 botol anggur ini kepadaku sebagai hadiah. Tapi aku harus terus mengawasi pria ini. Jika dia mencuri anggur ini, maka aku tidak akan meminumnya lagi. Ngomong-ngomong, Old Song mengatakan bahwa kedua termos ini adalah yang terakhir. Adapun hasil dari kontes ini, hasilnya cukup jelas sekarang. Anggur Songsang selalu menjadi yang terbaik di kota, dan anggur khusus ini bahkan lebih langka dan lebih baik daripada apapun yang pernah dia produksi sebelumnya. Solitaire Falcon telah menjaga ketenangan dan ketenangannya sejauh ini, dan meskipun sang pangeran tidak bisa membaca pikirannya. Jun Mosie tahu bahwa Falcon Solitaire dan pangeran sama-sama memikirkan hal yang sama. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Hasil dari pertempuran ini hanya akan diputuskan setelah kedua anggur memiliki kesempatan. Jun Mosie membungkuk dan mengambil botol anggur, dan menamparkan tutupnya dalam satu gerakan. Bang! 3 pasang mata tersentak pada saat bersamaan. Bahkan Yang Mo muda menatap Jun Mosie dengan ekspresi gugup di wajahnya. Hah! Ketiga pria itu berseru pada saat bersamaan. Baunya tidak berubah sedikit pun. Sama sekali tidak ada yang menggoda dari aromanya. Kapanpun segel toples wine dibuka, aroma wine keluar dari situ. Tapi bagaimana mungkin tidak ada aroma? Apa yang anak ini lakukan? Ketiga pria itu tidak bisa menghentikan wajah mereka untuk memerah pada awalnya, tetapi pandangan lebih dekat mengungkapkan bahwa meskipun Jun Mosie telah membuka segelnya, masih ada lapisan tipis kertas yang dibasahi minyak yang membungkus erat toples, yang mana mungkin menghalangi aromanya. Wajah ketiga pria itu memerah sekali lagi sejak Jun Mosie membuka bungkus kertas yang terendam minyak ini dengan sangat lambat. Dia praktis menggoda keinginan mereka. Kertas yang terendam minyak akhirnya dihilangkan, tetapi masih tidak ada bau. Mata ketiga orang itu secara bersamaan terbuka lebar karena terkejut. Tunggu, apakah itu lapisan kulit binatang yang asli di bawah kertas yang dibasahi minyak? Tampaknya kulit binatang itu sebenarnya milik Swan Beast level 6. Tapi kemudian mereka bertiga menyadari sesuatu yang baru lagi. Ada lapisan tebal kayu jingga di bawah kulit binatang. Itulah alasan sebenarnya mengapa tidak ada bau. Kayu jeruk tidak memiliki baunya sendiri, tetapi mampu mengisolasi segala jenis bau. Tidak heran kita belum bisa mencium apapun sejauh ini. Tapi tunggu, toples anggurnya sudah lebih kecil dari ukuran biasanya, dan sekarang ini hanya berarti ukuran sebenarnya dari toplesnya sebenarnya setengah dari ukuran aslinya. Ini terlalu banyak, kurang. Dan sekarang apa? Tangan Jun Mosie berhenti pada saat kritis, dan kemudian dia tiba-tiba berdiri dan perlahan mundur 2 langkah. Kemudian, dia membuka lengannya lebar-lebar dan meregangkan dadanya. Dia menarik napas dalam-dalam, bersenandung beberapa kali, lalu meletakkan tangannya di pinggul dan memutar pinggangnya beberapa kali. Kemudian dia memutar pantatnya sedikit, dan kemudian mengayunkan lengannya, dan kemudian mulai meregangkan dan melonggarkan sedikit lehernya. Kemudian, dia menyilangkan jari-jarinya dan mulai meretakkan semuanya. Satu persatu, Yang Mulia, Songsang dan Solitary Falcon semuanya menatapnya dengan kaget. Ketiga pria itu memiliki dorongan yang sama yang membimbing hati mereka saat ini. Jangan buang energi kamu untuk meregangkan leher kamu, biarkan aku memelintirnya untukmu. Aku pasti akan memutarnya seperti tidak pernah diputar sebelumnya. Yang Mo kecil ingin bertanya kepada Jun Mosie apakah dia baik-baik saja? Mungkin karena tidak bersalah. Setelah Jun Mosie selesai meregangkan seluruh tubuhnya, dia melangkah maju dengan keanggunan seperti kucing, dan melepaskan kayu oranye yang menutupi anggurnya tanpa menyia-nyiakan upaya apapun untuk tugas itu, dan kemudian melemparkannya ke kakinya dengan keras. Suara jatuhnya kayu oranye memecah kesunyian ruangan, dan ketiga pria itu mengangkat alis dengan provokatif. Tangan Jun Mosie masih menghalangi bukaan termos, yang masih menghalangi aroma wine menyebar ke atmosfer. Hati ketiga pria itu gatal. Buka saja botol yang ditinggalkan sekarang. Saat ketiga pria itu terus menatapnya dengan ekspresi marah di wajah mereka, Jun Mosie menatap botol anggurnya dengan penuh kasih sayang, dan menyatakan dengan suara seperti bebek.
Ah, sebelum kamu minum, cium baunya. Rasa aromanya 10 kali lebih memabukkan dari apapun. Kurang ajar kau. Ketiga pria itu mengutuk serempak. Bahkan Solitary Falcon yang biasanya diam dan tenang tidak terkecuali. Junmo Xie jelas telah menguji kesabaran semua orang dan telah mendorongnya hingga batasnya sekarang. Tapi kemudian, kutukan ketiga orang itu menangkap dalam sekejap, sementara kemarahan di wajah mereka membeku di tempatnya. Karena pada saat itu juga, Junmo Xie melepaskan tangannya, dan membiarkan aroma anggur meresap ke udara. Aroma tak terkatakan. Rasa yang luar biasa menakjubkan memenuhi seluruh ruangan, menekan keberatan mereka, hampir seolah-olah seorang pejuang yang dominan telah masuk ke ruangan yang penuh dengan pengecut. Mungkin deskripsi yang lebih baik adalah, aroma menyebar ke seluruh ruangan seperti cahaya bulan dari langit malam yang berkilau, dan menutupi setiap sisi dan sudut ruangan. Ini adalah bau mimpi yang melampaui batas. Aroma ini bukan dari dunia manusia. Ini dari negeri keajaiban. Tidak, bahkan tidak. Bahkan negeri keajaiban tidak mampu menghasilkan aroma yang luar biasa. Ketiga pria itu merasa seolah-olah aroma anggur itu adalah surga ketujuh yang tersisa di atas kepala mereka, dan keinginan yang kuat untuk melangkah menuju kebahagiaan yang mendorong mereka untuk melayang dan naik ke atas. Dan ke atas. Dan lagi ke atas. Anggur macam apa ini? Mungkinkah wine dari dunia ini menghasilkan aroma yang memabukkan? Aku terlalu terharu. Junmo Xie sudah menuangkan anggur ke dalam 4 cangkir pada saat ketiga pria itu pulih. Warna ember anggur terasa sangat ajaib di kaca peneduh giok. Sebelum kamu minum, cium baunya. Rasa aromanya 10 kali lebih memabukkan dari apapun. Sang pangeran bangkit karena telah melupakan sikapnya. Dia meraung dengan suara gemetar saat air mata mengalir di pipinya. Jauh lebih dari 10 Song Sang mengambil gelasnya dengan air mata berlinang. Dia memegang gelas itu dengan sangat hati-hati sehingga hampir terasa seolah-olah dia mencoba untuk memegang harta yang tak ternilai. Dia menatap anggur untuk waktu yang lama, hampir seolah-olah dia tidak mau meminumnya. Bukan karena dia takut kalah dalam kontes. Dia takut anggur tidak lebih dari sekedar wewangian. Dan meminumnya akan membuat kondisi bahagia saat ini. Hanya bau anggur saja telah mengirim ketiga pria itu ke dalam mimpi seperti keadaan, dan tak satu pun dari mereka ingin bangun dari mimpi indah ini.